Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang bulan Agustus ini adalah bulan misi bagi kita semua. Minggu lalu kita sudah berdiskusi bagaimana Yesus meninggalkan 99 domba untuk mencari satu domba yang hilang. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus memberitakan kabar baik kepada perempuan Samaria. Mari kita buka Yohanes 4 ayat 1 sampai yang keempat. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis lebih banyak murid daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea, tetapi ia harus melintasi daerah Samaria. Yesus ketika dia meninggalkan Israel Selatan dan menuju ke utara, dia harus melewati daerah Samaria di kota Sikar, dan orang-orang Yahudi itu tidak pernah bergaul dengan orang-orang Samaria, tapi Yesus sengaja melewati daerah itu, dan ketika itulah dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Hal yang pertama yang kita dapatkan dari pelajaran ini bahwa Yesus sengaja melintasi daerah itu. Kenapa? Karena Yesus tahu dia akan bertemu dengan seorang perempuan Samaria di dalam perjalanannya. Dia bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh seorang Yahudi, apalagi bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Tapi Yesus tahu lewat perempuan Samaria ini Injil akan diberitakan. Lalu hal yang kedua, ketika Yesus berkata-kata kepada perempuan Samaria ini, dikatakan di ayat yang ke-16, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Hal yang kedua yang kita dapatkan adalah Yesus tidak memilih orang. Perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus adalah seorang yang berdosa. Dia bukan seorang yang terhormat. Mengapa demikian? Karena dia mengambil air di sumur Yakub jam 12 siang. Jam 12 siang adalah di mana waktu panas terik itu terjadi, di mana tidak ada seorang pun yang mengambil air waktu itu. Perempuan Samaria ini tidak mau bertemu dengan orang lain karena mungkin orang lain akan mengejek hidup dia, karena dia adalah seorang berdosa, seorang penzina. Tapi Yesus mendatangi perempuan itu. Hal yang kedua yang kita dapatkan dari peristiwa ini adalah Yesus tidak memilih orang untuk dia memberitakan kabar baik. Setelah perempuan Samaria itu bercakap-cakap dengan Yesus dan dia disentuh hatinya, dia melihat Yesus itu bukan hanya sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan yang mengetahui hidup dia. Apa yang terjadi dari perempuan ini? Yang terjadi adalah dia memberitakan kepada satu kota bahwa dia sudah bertemu dengan pribadi juru selamat itu. Hal yang ketiga yang kita dapatkan adalah ketika kita juga memberitakan kepada orang lain Injil Kerajaan Allah, kita percaya lewat orang ini juga dia memberitakan firman Tuhan juga kepada yang lain. Sama seperti dulu ketika kita belum diselamatkan, kita adalah orang-orang berdosa. Tapi setelah kita bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, apakah kita hari ini juga mau sama seperti perempuan Samaria ini memberitakan Injil juga, kabar baik ini juga kepada orang lain? Pertanyaan diskusi hari ini adalah, apakah di sekeliling kita adakah orang-orang yang belum pernah mendengar
tentang Injil Kerajaan Allah. Kabar baik tentang bagaimana Yesus sudah mati buat hidup kita dan Yesus menyelamatkan kita. Saudara bisa tulis ya, VIP list. Saudara bisa tulis siapa di dalam keluarga besar saudara, di dalam tetangga saudara, atau di dalam lingkungan kantor saudara, lingkungan sekolah saudara. Saudara bisa tulis nama-nama mereka. Bukan cuma saudara tulis, saudara mulai doakan mereka. Dan ketika saudara mulai doakan di dalam komsel saudara, dan saudara mulai merencanakan kunjungan kepada mereka, saudara mulai melakukan hal ini dengan sengaja kepada orang lain supaya mereka juga boleh mendengar tentang kabar baik yang saudara sudah dapatkan. Mari saudara kita berdiskusi, membuat VIP list, berdoa buat mereka, dan melakukan perencanaan kunjungan kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara.